Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat video praktikum algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan membuat video atau tampilan soal nomor 1. Itu membuat program yang akan meminta siswa memasukkan nilai gitu. Terus bakalan siswa bisa memasuki masing-masing bidang. Siswa dapat memilih profesi kan dengan aturan sebagai berikut. Langsung saja kita ke program C++-nya. Nah, jadi di sini ada dasarnya dulu, yaitu input IOStream. Nah, untuk input IOStream ini tuh emang dasarnya. Jadi, kayak bagian awal program gitu, guys. Supaya programnya tuh bisa pakai fungsi-fungsi seperti cout, cin, dan using namespace std ini biar tiap awal cout dan tiap awal teks-teks ini tidak perlu memakai std lagi, jadi langsung saja gitu. Kalau int main itu tuh untuk fungsi utama atau fungsi utama semua program-program yang ada di sini. Nah, untuk di sini ada variabelnya. Iya, di sini ada kurung kurawal, ada kurung kurawalnya. Itu untuk menandakan atau awal sampai akhir program gitu ya. Blok program. Nah, di sini awal blok programnya itu ada variabel. Variabelnya di sini aku pakai variabel double karena bakalan ada desimal. Desimalnya bakalan banyak. Terus di sini ada bin, ya banyak nih variabel-variabelnya. Terus ada cout. Cout itu untuk tampilan di layarnya atau tampilan teks di layarnya. Nanti di layarnya akan ada masukkan nilai matematika gitu. Terus cin ini itu tuh nanti um, angka yang kita input pada teks masukkan nilai matematika bakal masuk ke variabel MTK gitu. Nah, ini semuanya sama cout. Masukkan nilai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, biologi, kimia, IPS. Di sini ada out hasil seleksi. Nah, hasil seleksi itu ya hasil seleksinya nanti. Terus di sini aku masukin lagi variabel double buat rata-rata wajib atau rata-rata mata pelajaran wajibnya. Di sini ada dalam kurung bahasa Indonesia, bahasa Inggris, MTK, PKN itu dibagi 4. Nah, di sini aku pakai if. If itu menyatakan sebuah kondisi atau kondisi di mana ada kondisi yang benar, ada kondisi yang salah, ada kondisi yang terpenuhi, ada kondisi yang tidak terpenuhi. Di sini if rata-rata wajib. Rata-rata wajib itu lebih dari 80. Nah, di sini aku pakai if bersarang ya. Ini yang ke sini. Jadi yang di dalam sini tuh bakalan dicek dulu tuh sampai sini tadi programnya. Jadi kalau misalkan rata-rata wajibnya tuh lebih dari 80, dia bakalan ngecek yang ini. Dia bakalan ngecek rata-rata kalau misalkan kondisi ini terpenuhi, dia bakalan ngecek yang di dalam kurung kerawal ini dulu. Sampai sini tadi. Tuh. Kalau misalkan dia memenuhi, dia bakalan muncul teks lolos syarat maupun wajib dengan rata-rata. Nah, rata-ratanya dari ini. Dan kalau misalkan dia tidak lolos rata-rata mapel wajib atau nilainya tuh kurang dari 80, dia bakalan ngecetak ini. Tidak lolos syarat rata-rata mapel wajib. Nah, itu. Ini ya. Terus kalau misalkan dia memenuhi kondisi ini tadi,
dia nilainya lebih dari atau sama dengan 80, dia bakalan cek if kedua. Nah, jadi ini tuh if pertama. Kondisinya tuh kalau memenuhi dia bakalan cetak ini, dan kalau tidak memenuhi dia bakalan cetak ini. Dan ini ada if kedua, nih ada kurung kurawal kedua. Nah, jadi kurung kurawal ini tuh gunanya tuh untuk mengecek kondisi if yang ini. Jadi kalau misalkan rata-rata sainteknya itu lebih dari 87 atau memenuhi kondisi rata-rata saintek, dia bakalan cek kondisi yang ada di dalam kurung kurawal ini. Tuh. Kalau misalkan rata-rata sainteknya lebih dari 87, dia bakalan ngecetak memenuhi syarat bidang saintek dengan rata-rata ya rata-rata saintek dari sini, dari variabel ini. Nah, kalau misalkan sudah terpenuhi juga rata-rata sainteknya itu, dia kalau kondisinya sudah terpenuhi, dia bakalan ngecetak memenuhi syarat. Dan kalau misalkan tidak memenuhi, dia bakalan ngecetak ini, tidak memenuhi syarat bidang saintek. Gitu. Jadi kalau memenuhi dia cetak yang ini, kalau tidak memenuhi dia cetak yang ini. Nah, dia hanya sendiri dalam kurung ini karena dia hanya sampai sini programnya, tidak lanjut. Kalau yang ini, dia programnya kalau dia memenuhi yang ini, dia bakalan lanjut sampai sampai sini. Makanya kurung kurawal itu sampai sini, dari sini, dari sini sampai sini. Nah, kalau misalkan dia memenuhi syarat bidang saintek, dia bakalan cek apakah dia juga lolos profesi dokter. Nah, untuk profesi dokter itu, if kalau nilai biologinya itu lebih dari 95 dan kimianya lebih dari 95 dan MTK-nya itu lebih dari 95, dia bakalan lolos profesi dokter. Dia bakalan ngecetak profesi dokter. Dan kalau misalkan nilai biologi, kimia sama MTK-nya itu kurang dari 95, dia bakalan ngecetak tidak memenuhi syarat profesi dokter. Nah, terus yang ini ada if lagi. Kalau misalkan ini terpenuhi, dia bakalan tetap ngecetak if yang ini, ngecek kondisi if yang ini. Nah, kenapa dia tetap ngecek if yang ini? Karena di sini kita pakai if bersarang bukan if else. Jadi dia bisa ngecek if-nya tuh banyak. Di sini if-nya tuh ada lebih dari satu ya. If bersarang tuh ada di sini tingkatnya ada tingkat tiga ya tadi. Ada rata-rata mapel wajib, rata-rata saintek, sama lolos atau tidak lolos profesi. Nah, di sini kalau misalkan dia nilai fisikanya lebih dari 96, kimia lebih dari 96, MTK lebih dari 96, dia bakalan lolos profesi astronot. Dan kalau misalkan kurang dari 96, dia bakalan tidak memenuhi syarat profesi astronot. Nah, gitu. Nah, di sini kalau misalkan tadi tidak tadi dia tidak tidak memenuhi kondisi rata-rata saintek, kan bakalan ngecetak tidak memenuhi syarat bidang saintek. Nah, dia bakalan lanjut cek di sini, cek ke rata-rata sosum. Ini sama kayak yang tadi, dia kalau misalkan memenuhi syarat rata-rata sosum atau dia nilainya lebih dari 84, dia bakalan ngecetak ini dan ngecek kondisi yang ada di dalam kurung kurawal ini. Dan kalau misalkan dia tidak memenuhi rata-rata sosum, dia bakalan ngecetak kayak ini. Nah, terus nanti dia bakalan ngecek juga apakah dia lolos profesi hakim dengan nilai lebih dari 88, nilai IPS lebih dari 88, dan nilai bahasa Indonesia lebih dari 88, dia bakalan ngecetak lolos profesi hakim. Kalau misalkan kurang dari 88, dia bakalan ngecetak tidak memenuhi syarat. Sama seperti yang di atas, kalau misalkan yang ini sudah dicek, if yang ini sudah dicek dan kondisinya terpenuhi, dia bakal tetap ngecek ke yang ini. Mau dia terpenuhi atau dia tidak terpenuhi, dia bakal ngecek yang if yang di bawahnya. Karena ini adalah if bersarang, bukan if else. Nah, ini kalau misalkan bahasa Indonesia lebih dari 86 dan bahasa Inggrisnya lebih dari 86, dia bakal lolos profesi wartawan. Nah, sudah.
Sekian penjelasan dari saya untuk program ini. Nah, untuk tidak lolos syarat rata-rata wajib tadi itu dia dari awal ya. Tuh, yang ini. Nah, di sini aku bakalan ngejelasin flowchart-nya. Nah, di sini flowchart-nya itu ada mulai, oval itu untuk mulai, terus ada jajar jenjang. Di sini tuh variabelnya tadi kita menginput nilai MTK, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PKN, fisika, bio, kimia, IPS. Oh ya, sebelum itu kita coba jalanin programnya dulu ya, teman-teman. Kita coba jalanin programnya dulu. Loh, di sini kita disuruh input nilai. Sini aku input nilai dulu ya. Di sini hasil seleksinya tuh bakalan lolos syarat mampu wajib. Tadi syarat mampu wajibnya itu ada lebih dari 80, jadi dia lolos syarat mampu wajib. Terus dia juga lolos bidang saintek. Nah, tadi rata-rata saintek itu lebih dari 87. Sini rata-ratanya tuh ada 97. Dia lolos profesi dokter sama astronot juga karena nilainya yang lebih memenuhi ya, nilainya memenuhi semua di sini. Jadi dia lolos program semua program. Tuh. Oke. Sekarang lanjut untuk ngejelasin flowchartnya. Nah, di sini ada variabel tadi kan, terus di sini ada proses menghitung rata-rata wajib atau rata-rata novel wajib itu di bahasa Indonesia ditambah ini. Terus dia langsung ke kondisi if rata-rata mapel wajibnya kalau misalkan lebih dari 80 dia bakalan, kalau misalkan dia memenuhi atau true, dia bakalan ngecetak lolos syarat laporan wajib. Kalau dia tidak memenuhi, dia bakalan cetak false, tidak lolos syarat rata-rata laporan wajib. Kalau misalkan dia false, dia bakalan langsung ke end. Dia bakalan langsung ke end karena tidak ada progres yang bakalan dijalanin lagi karena dia udah false gitu. Nah, kalau misalkan dia lolos, dia bakalan ngeprosesin rata-rata saintek, rata-rata sosum. Terus dia bakalan ke kondisi if lagi. Sini kondisi if-nya itu menghitung rata-rata saintek. Kalau misalkan kondisinya tidak memenuhi, dia bakalan ngecetak tidak memenuhi rata-rata saintek. Kalau misalkan dia tidak memenuhi, dia bakalan langsung lanjut ke mengecek rata-rata sosum. Dan kalau memenuhi, dia bakalan langsung cek untuk lolos profesi dokter atau tidak. Kalau misalkan dia lolos profesi dokter, dia bakalan lanjut cek kondisi profesi astronot. Dan kalau misalkan dia tidak lolos profesi dokter, dia bakalan cetak tidak memenuhi profesi dokter, tapi dia tetap mengecek apa ya? Mengecek kondisi apakah dia lolos profesi astronot juga karena di sini itu dia if bersarang bukan if else. Jadi dia tetap mengecek kondisi setelahnya. Nah, di sini lanjut ke cek kondisi syarat syarat profesi astronot. Kalau terpenuhi, dia bakalan langsung ke cek rata-rata sosum. Kalau tidak terpenuhi juga dia cek rata-rata sosum ya. Ini juga sama seperti dokter tadi. Kalau tidak memenuhi, dia bakalan langsung ke N. Kalau dia tidak memenuhi rata-rata sosum, karena tidak ada lagi yang ingin dicek. Beda dengan dokter tadi, dia masih ada yang harus dicek, yaitu rata-rata sosum. Kalau yang ini tidak ada yang dicek lagi, jadi dia langsung ke N. Nah, kalau misalkan dia terpenuhi, dia bakalan mencetak memenuhi syarat sosum dan mengecek apakah lolos profesi hakim. Kalau misalkan tidak atau false, dia bakal lanjut cek eh, kondisi apakah dia lolos profesi wartawan. Kalau misalkan dia lolos, dia langsung ke N. Nah,
Kalau misalkan dia lolos profesi hakim tadi, dia bakal langsung cek lolos profesi wartawan. Kalau misalkan tidak terpenuhi, dia cetak. Kalau misalkan terpenuhi, dia cetak lolos profesi wartawan. Kalau tidak terpenuhi, dia tidak bakal mencetak tidak memenuhi profesi wartawan. Terus langsung ke N. Dan ini adalah yang terakhir. N atau akhir ya, mulai atau selesai. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.